Sahabat Urbanesia, selanjutnya kita akan membahas tentang modul dalam pemrograman Python. Oke, kita cek dulu nih slide-nya, kita siapkan modul. Oke. Mengenal modul. Modul merupakan sebuah teknik dalam pemrograman Python yang digunakan untuk mengorganisasikan dan mengemas file-file program. Modul berisikan sekumpulan data dan fungsi dari suatu file program Python. Ekstensinya untuk program Python adalah .py. Kemudian ketika membuat program yang kompleks dan terdiri atas beberapa file yang berkaitan satu sama lain, teknik ini atau modul sangat berperan dalam menghubungkan fungsi-fungsi dan atau data-data yang terdapat pada satu file ke file yang lain. Kemudian modul dan file. Modul dan file merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Modul merupakan file yang berisikan kode-kode program Python. File bisa berisi kelas, fungsi, dan data. Ya, ini definisi dari modul, tentang modul, dan juga kemudian perbedaan atau perbandingan ya antara modul dan juga file. Kemudian selanjutnya jenis modul dalam Python. Dalam pemrograman Python dikenal dua jenis modul ya. Yaitu satu, modul bawaan atau modul built-in ya. Modul yang secara default sudah tersedia di dalam ini. Kita baca dulu. Modul atau juga disebut dengan library atau package yang tersedia secara default ya. Yang secara default telah tersedia atau terintegrasi di dalam installer interpreter Python dan dapat langsung digunakan oleh user atau programmer. Contoh modul atau package built-in yaitu ini ya, package atau modul sys, math, cmath, dan juga string, dan juga yang lainnya ya, ada banyak yang lain. Kemudian yang kedua, modul buatan user atau programmer ya. Modul yaitu modul yang memiliki fungsi khusus dan dibuat oleh user atau developer atau programmer Python untuk tujuan tertentu. Oke ya, diingat bahwasanya di dalam pemrograman Python ada dua jenis modul, modul bawaan atau built-in dan juga modul yang dibuat oleh user. Selanjutnya, cara memanggil modul. Modul dapat dipanggil dengan menggunakan perintah import. Berikut format atau sintaksnya. Untuk pemanggilan modul kita menggunakan kata kunci import ya. Kemudian diikuti ya spasi dan kemudian diikuti nama modulnya. Nah, kemudian untuk mengetahui informasi mengenai atribut-atribut yang dimiliki oleh suatu modul dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi help pada Python. Berikut format atau sintaksnya ya, yaitu menggunakan kata kunci help, kemudian kurung buka nama modulnya dan ditutup dengan kurung tutup. Ya, ini ya. Inilah cara memanggil modul dan juga cara mengetahui informasi mengenai atribut-atribut yang dimiliki oleh suatu modul. Oke, kita lihat di sini cara ya melihat informasi atribut suatu modul. Misalkan di sini contohnya adalah melihat informasi atribut yang itu terkandung dalam modul sys ya, SJS. Ini adalah screenshotnya. Kita coba demokan ya pada PyCharm-nya. Kita coba demokan di sini. Nah, ini sudah saya siapkan ya. Di sini adalah memanggil modul built-in yang ada di dalam Python. Pertama kita panggil dulu modulnya, import sys ya, modulnya namanya sys. Kemudian tuliskan di sini kata kunci help tadi ya, yang ini help. Kemudian diikuti dalam kurung ya, dalam kurung nama modulnya. Jadi di sini ditulis sys, nah itu nama modulnya. Nah setelah itu bisa kita run untuk kita bisa melihat apa
atau atribut apa saja yang dikandung atau dimiliki oleh modul sys. Oke, kita klik kanan tadi ya, klik kanan kemudian tekan run memanggil modul. Oke, sudah selesai ya. Ini keterangannya panjang ini. Sorry, gimana? Naikin. Nah, kalau kita naikkan di sini ada informasi-informasi tentang atribut-atribut yang dimiliki oleh modul sys. Get trace ya, get size of dari atas saja. Ya, di sini pertama name modulnya adalah sys, kemudian ini ada reference-nya, dokumennya ya, deskripsinya. Ini ada link di keterangan dokumen di websitenya. Di websitenya Python org, kita klik aja bisa. Oke, jadi kalau seperti ini berarti komputer kita harus connect dengan internet ya. Nah, di sini adalah dokumen penjelas atau ya manual untuk kita bisa mengetahui tentang atribut atau fungsi-fungsi apa saja yang dimiliki oleh modul sys ya. Kita bisa lihat scroll banyak, harus baca satu persatu ya untuk mana saja yang akan digunakan, karena saking banyaknya di sini ada atribut atau fungsi yang di dalam modul sys ini, maka tidak mungkin kita gunakan semuanya. Kita akan gunakan sesuai yang kita butuhkan saja. Oke, kita kembali ke PyCharm ya. Ini adalah informasi atribut yang ada di dalam modul sys ya, fungsi-fungsinya. Oke, jadi silakan dilakukan hal yang sama tadi untuk bisa melakukan ini ya, melihat informasi atribut dalam sebuah modul. Oke, kita kembali ke slide. Oke, ini tadi contohnya ya, udah ya. Oke, ini programnya sama. Ini kita panggil modul sys, kemudian kita coba lihat atribut yang dikandung oleh modul sys dengan kata kunci help. Oke. Selanjutnya mengakses suatu atribut dalam modul. Nah, di sini kita masih memanggil contohnya. Di sini contohnya adalah memanggil modul built-in sys ya, yang kemudian kita ingin mengakses sebuah fungsi yang itu namanya adalah mark size. Ya. Mark size. Caranya adalah pertama jelas kita import dulu nama modulnya apa, sys ya. Kemudian di sini kita coba untuk menyimpan data mark size ini di dalam variabel a. Oke, cara penulisannya adalah sys ini nama modulnya, titik adalah artinya kita ingin mengakses sebuah fungsi yang berada di dalam modul sys. Jadi tulisnya sys titik mark size. Oke ya. Kemudian ini ada datanya mark size tadi. Jadi ini adalah mengakses atribut mark size pada modul sys yang kemudian nilainya disimpan di variabel a. Kemudian di sini ada variabel b yang itu isinya adalah perkalian ya, operasi matematik ya, perkalian juga pengurangan 2 pangkat 63 dikurangi 1. Nah, ini kalau kita lihat nanti kita akan tampilkan masing-masing isi daripada masing-masing variabel yaitu a dan juga b. Nah, di sini pada contoh ini outputnya nilainya sama ya, nilai a dan juga nilai b sama. Ini adalah untuk memastikan aja bahwasannya mark size itu untuk modul sys ini nilainya adalah setara dengan 2 pangkat 63 kurangi 1. Nilainya semua sama ya. Ini berapa juta ini? Banyak banget digitnya ya. Oke, 922 sama kan? 33720 368 54 77 5807. Nah, ini adalah ukuran make size untuk modul sys ya. Itu. Ini adalah cara mengakses ya, di sini cara aksesnya di sini. Nama modul, titik, kemudian nama fungsi yang akan kita gunakan. Oke, itu caranya. Kita coba ini ya. Kita demokan di sini.
programnya masih menggunakan ini kayaknya ya. Tapi di sini kita lakukan apa namanya? Ini access. Ini helpnya kita komen dulu. Komen ya. Kita komen. Kemudian di sini kita gunakan untuk membuat program yang selanjutnya tadi, yaitu program untuk menampilkan atau melihat nilai maksimal daripada fungsi max size pada modul sys ya. Oke, kita langsung jalankan aja. Klik kanan, kemudian run memanggil modul. Nah, di sini tertampil ya, nilai A dan nilai B adalah sama. Ya, 922 337 oke sama 203 685 477 5807. Oke. Jadi max size ini nilainya setara dengan 2 pangkat 63 minus 1. Gitu. Bisa dipahami ya rekan sekalian? Oke, ini kita komen lagi. Oke ya. Nah, kita lanjut ke slide lagi ya. Selanjutnya, setelah tadi kita mencoba mengakses suatu atribut dalam modul, lanjutannya adalah membuat modul. Oke, sini kita lihat dulu penjelasannya. Membuat modul, membuat program Python.py adalah sama dengan membuat modul. Karena memang modul juga sebuah file Python yang itu mempunyai ekstensi .py ya. Jadi di sini kita dapat katakan membuat sebuah program Python itu sama dengan membuat modul. Langkah membuat modul. Yang pertama adalah kita nanti supaya untuk memudahkan ya, misalkan sebuah modul yang terdiri dari beberapa file ya. Ini bagusnya kalau kita kelompokkan dalam satu direktori sehingga memudahkan kita untuk pencarian saat kita akan memanfaatkan modul tersebut. Oke. Pertama di sini ini adalah langkah-langkah yang mungkin kita bisa katakan ideal gitu ya. Pertama kita membuat direktori ya, bikin folder baru. Namanya kita contoh di sini adalah lingkaran karena kita nanti akan membuat sebuah modul dan juga program yang itu digunakan untuk membuat sebuah program untuk menghitung luas dan juga keliling lingkaran. Oke. Ini ya. Pertama buat direktori, penyimpan file modul dan juga program Python. Kemudian kedua membuat file program modul ya. Kita bikin modulnya dengan nanti kita kasih nama dengan nama lingkaran.py. Kemudian membuat file program ya. Kalau tadi modulnya, kalau ini program utamanya ya, yang nanti akan memanggil modul juga. Yaitu namanya nanti filenya hitung_lingkaran.py. Setelah itu simpan kedua file Python ya, yang ini ya, yang file modul maupun yang file program ke dalam direktori lingkaran yang tadi kita udah buat ya, yang telah kita buat pada langkah yang kedua ini. Langkah yang kedua ya, membuat direktori. Langkah yang pertama ya, membuat direktori tadi. Ini salah ini. Kita revisi sekalian biar enggak lupa. Oke. Jadi simpan kedua file Python di dalam direktori lingkaran yang telah dibuat pada langkah pertama. Oke, kemudian terakhir setelah program siap, kemudian sudah disimpan pada direktori yang sudah kita buat tadi, selanjutnya adalah mengeksekusi atau running programnya. Oke, di sini langkah pertama tadi ya kita lakukan satu persatu ya, yaitu membuat direktori lingkaran penyimpan file modul dan juga file program Python. Oke, kita lanjut demokan aja pada software ini ya, PyCharm. Kita close aja ini. Oke, kita akan pertama membuat direktori di sini di workspace-nya PyCharm ya. Klik kanan, kemudian pilih opsi new, kemudian geser ke kanan ya. Pilih apa? Direktori ya. Kita bikin direktori atau folder baru ya. Oke, kita klik. Nah, di sini new directory, namanya kita tulis dengan tadi namanya lingkaran, tidak pakai ekstensi ya, karena ini adalah nama folder. Oke, jika sudah kita enter. Oke, sudah terbentuk di sini
ada folder baru atau directory baru pada workspace yang kita gunakan dalam software PyCharm ya. Oke, langkah pertama udah kita lakukan, yaitu membuat directory bernama lingkaran. Langkah kedua, membuat modul ya, membuat modul lingkaran. Namanya nanti lingkaran.py. Oke. Kita buat dulu filenya. Pertama yang jelas kita masuk ke folder ini ya. Jika sudah, kita klik dulu, klik kiri, kemudian klik kanan. Kita bikin file Python ya. Kita pilih new, kemudian geser kanan, pilih Python file. Namanya adalah modul lingkaran ya, lingkaran.py, karena ini modul yang namanya yang itu merupakan program Python.py. Oke, terus enter. Nah, sekarang sudah terbuka sebuah area kerja untuk membuat program modul lingkaran. Kita langsung copy paste aja ini program ini. Ini adalah program yaitu merupakan modul lingkaran. Oke, di sini programnya kita paste di sini. Nah, Ctrl S ya untuk menyimpannya. Oke, di sini programnya adalah pertama menentukan nilai pi yaitu sebesar 3,14 ya. Kemudian di sini kita mendefinisikan fungsi luas dan juga fungsi keliling. Yang ini adalah isinya adalah operasi matematika menghitung luas lingkaran yaitu pi kali r kuadrat. Pi r kuadrat kalau luas sama dengan 2 pi r. Gitu ya. Ini rumus matematika sederhana untuk lingkaran. Oke, setelah ini langkah kedua sudah ya. Langkah kedua sudah. Kemudian langkah ketiga, membuat program menggunakan modul lingkaran. Nah, membuat program yang menggunakan, maksudnya mengimpor atau memanggil modul lingkaran yang sudah kita buat tadi ya. Ya, filenya namanya hitung lingkaran ya, hitung lingkaran.py. Oke, kita klik lagi pada directory lingkaran ini, klik kanan, kemudian kita geser, pilih new, kemudian kita pilih Python file lagi. Namanya apa? Hitung lingkaran. Ini programnya untuk mencari luas dan juga lingkaran.py ya, jangan lupa. Kemudian kita tekan tombol enter. Sudah terbentuk. Untuk programnya kita kopikan dari slide ini, PowerPoint di sini. Oke, ini adalah modul hitung lingkaran ya, copy. Kemudian kita paste di sini. Oke, Ctrl S untuk menyimpan. Ya, di sini adalah pertama program ini adalah memanggil atau mengimpor modul lingkaran. Ini ya modulnya ini. Kemudian nanti kita akan print menghitung luas dan keliling. Di sini nanti kita tampilkan pi-nya berapa. Pi-nya adalah pemanggilan ini ya, nilai pi dalam modul lingkaran ini ya. Nama modulnya, kemudian dot ya atau titik, kemudian pi-nya. Pi-nya adalah di sini ya, kita lihat di sini. Nah, pi di dalam modul lingkaran adalah 3,14 nilainya. Jadi di sini nanti adalah nilainya adalah sesuai dengan nilai pi pada modul lingkaran, yaitu 3,14. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan sebuah nilai ya, yaitu untuk nilai jari-jari lingkaran yang kita inginkan. Nanti kita masukkan di sini nilainya berapa, terserah kita ya 7. Kemudian di sini ada operasi pemanggilan ini ya, fungsi luas pada modul lingkaran di sini. Ya, lingkaran dot di sini fungsi luasnya dipanggil ya r. R-nya adalah nanti hasil daripada input dari keyboard berapa nilai jari-jari yang diinginkan. Kemudian juga ini ada variabel tadi disimpan di variabel L, kemudian di sini ada variabel K untuk menyimpan hasil daripada perhitungan keliling lingkaran ya, yang itu melibatkan modul lingkaran ya. Ini nama modulnya lingkaran dot fungsinya apa, keliling ya. Fungsinya kan di sini ada luas dan juga keliling. Jadi dipanggil di program hitung lingkaran.py ini. Oke ya, jika sudah nanti ditampilkan ya seperti biasa, print luas lingkaran titik 2, L. Jadi menyampaikan L itu adalah nilai luas daripada lingkaran
berdasarkan jari-jari yang kita masukkan. Kemudian di sini keliling lingkaran adalah menampilkan data yang ada di variabel K, ya, berupa keliling lingkaran dengan jari-jari yang kita inputkan di sini. Oke, berarti coba kita klik di sini ada tanda panah di sisi kiri folder atau direktori lingkaran, ya. Semuanya sudah tersimpan ya. Jadi kita tadi langkah ketiga sudah kita lakukan membuat program yang menggunakan modul lingkaran. Kemudian yang keempat adalah menyimpan kedua file Python di dalam direktori lingkaran, ya, seperti telah dibuat pada langkah 1 ini, bukan kedua. Oke, kita sudah lakukan juga ya. Jadi di dalam direktori atau folder lingkaran ini sudah ada dua file ya. Pertama, file lingkaran adalah merupakan modul. Yang kedua adalah file program Python hitung lingkaran, yang ini memanfaatkan atau memanggil modul lingkaran. Oke, jika begitu kita coba klik jalankan ya programnya ya. Yang langkah kelima kan mengeksekusi program atau run. Kita klik kanan, kemudian pilih run hitung lingkaran, klik kiri. Nah, di sini ya tertampil langsung. Jadi di sini artinya apa? Berarti modul lingkaran ini sudah dikenali oleh program hitung lingkaran.py ini ya. Jadi di sini menampilkan menghitung luas dan keliling lingkaran di sini. Kemudian pi-nya print pi sama dengan berapa? Ini adalah merefer nilai pi pada modul lingkaran ya, yaitu 3,14 ini. Oke, sama. Sudah benar ya. Kemudian kita diminta untuk memasukkan sebuah nilai yang itu merupakan jari-jari lingkaran yang kita inginkan. Misalkan kita tulis 7, kemudian tekan enter. Nah, maka di sini program akan menampilkan luas lingkaran dan juga keliling lingkaran. Masing-masing berapa? Luas lingkaran sama dengan berapa? 153,86. Kemudian ini cm persegi mungkin ya satuannya. Kemudian kelilingnya adalah 43,96 cm gitu ya. Nah, demikian sahabat manusia cara membuat modul ya. Kita udah demokan dan kita bersama pelajari ya. Langkah-langkahnya ada 5 langkah paling tidak di sini yang saya sampaikan. Membuat direktorinya, kemudian membuat file program modulnya ya, file modul yang dibutuhkan. Bisa jadi modul di sini lebih dari satu ya, nanti bisa dipanggil ya, nantinya sesuai kebutuhan juga sih pembuatannya. Kemudian juga membuat file program yang itu memanfaatkan modul-modul yang sudah kita buat ya. Oke, kemudian disimpan di dalam folder ini ya, yang kita buat di langkah pertama dan juga mengeksekusinya. Oke, kita sudah melakukan langkah-langkah untuk membuat modul ya, bisa dipahami. Nah, di sini tapi ada catatan ya, catatan di sini. Coba kita perhatikan. Di sini apa? Ini screenshotnya ya. Jadi di sini di bagian ini ya, kita lihat bahwasannya modul lingkaran itu berada di dalam sebuah direktori bersama dengan program utamanya ya, yaitu hitung lingkaran.py. Nah, ini artinya adalah modul lingkaran ini bersifat lokal ya, ini modulnya kan kali ini. Modul lingkaran bersifat lokal, artinya apa? Lokal itu berarti dia hanya bisa digunakan atau dipanggil oleh program-program yang itu berada dalam satu direktori dengan modul lingkaran ini, yaitu contohnya di sini adalah modul program hitung lingkaran. Ataupun misalkan program yang lain nanti mau manggil fungsi modul lingkaran ini juga harus disimpan di dalam folder atau direktori lingkaran ini. Oke ya. Jadi ini adalah keterangannya. Jadi pada kondisi ini modul lingkaran ini adalah modul yang bersifat lokal ya. Oke. Artinya apa? Jadi ini keterangannya yang tadi saya sampaikan. Modul lingkaran berada di dalam direktori atau path yang sama dengan file program Python-nya, maka disebut sebagai modul yang bersifat lokal. Dengan kata lain, modul tersebut hanya bisa dipanggil oleh program yang berada di dalam direktori yang sama dengan modul tersebut ya. Tadi sudah saya sampaikan, yaitu modul yang bernama lingkaran direktori yang bernama lingkaran tadi ya. Dan tidak bisa dipanggil atau digunakan oleh program lain
yang berada di luar direktori tersebut. Gitu. Nah, terus nih ada masalah nih. Ada pertanyaan. Supaya modul lingkaran menjadi modul global, yaitu modul yang bisa diakses oleh program yang di luar direktori lingkaran ya, sehingga dapat digunakan oleh program yang lain. Bagaimana solusinya? Oke, ada dua solusi. Pertama adalah mendaftarkan direktori atau path modul. Ini supaya suatu modul atau custom atau buatan sendiri ya, yang berada, ini maksudnya modul yang buatan sendiri yang bukan bawaan, yang berada di dalam direktori yang kita tentukan sendiri, bukan direktori penyimpan library yang itu merupakan standar path ya, path daripada Python, interpreter Python, dapat digunakan atau dipanggil oleh program lain yang tidak berada di dalam direktori atau path yang sama dengan modul tersebut. Maka kita dapat mendaftarkan direktori penyimpan modul tersebut supaya dikenali oleh interpreter Python dengan format perintah sebagai berikut, yaitu kita panggil dulu modul sys ya, import sys, kemudian kita daftarkan direktorinya, direktori tempat penyimpan program kita itu atau modul kita itu di mana. Ini adalah sintaksnya seperti ini, sys sjs.path kemudian .append, kemudian dalam kurung di sini nama direktori atau path-nya ya. Oke. Nah, ini adalah cara pertama. Oke, nanti kita bisa melakukannya dengan seperti ini. Nah, kita coba demokan ya. Demokan program ini. Oke. Kita cari program hitung lingkaran 2 ya. Nah, itu sudah saya siapkan juga. Kita demokan di PyCharm. Oke, ini kita, jadi ini kan yang tadi ya, direktori lingkaran untuk menggunakan, manfaatkan modul lingkaran yang bersifat lokal tadi. Kita close dulu. Oke, sekarang kita tutup ya. Nah, kita akan memanggil sebuah ini ya, memanggil modul di sini ya kan. Ini kan masih dalam ini ya, di dalam direktori lingkaran ya. Nah, kita nanti perlu memanggilnya. Oke, contoh programnya di sini ya, hitung lingkaran yang 2 ini. Tak 2 kali. Nah, di sini kan sebenarnya programnya di sini sama ya. Sampai sini ya, sama yang tadi. Cuma di sini ada 2 baris tambahan, yaitu yang tadi adalah merupakan langkah untuk mendaftarkan direktori tempat penyimpanan modul lingkaran tadi ya, yaitu yang berada di direktori lingkaran ini. Untuk mencari alamatnya, copy reference ya. Oke, sepertinya tidak praktis. Saya sih biasanya bisa menggunakan seperti ini ya. Nah, misalkan ini kita cari dulu ininya, cari dulu letak workspace daripada PyCharm yang saya gunakan ini. Misalkan ya teman-teman, contohnya di sini deh, saya menggunakan di sini ya PyCharm, kemudian direktorinya di sini ya PyCharm workspace. Nah, ini dia letak daripada folder lingkaran yang tadi di sini ya, yang direktori lingkaran ini pada workspace ya. Untuk PyCharm yang saya sudah pilih adalah di sini. Nah, kita buka aja supaya kita tahu. Nah, ini dia alamat direktorinya di sini, di drive E programming ya. Ini ada, saya simpan dalam folder programming, kemudian program Python 2, PyCharm workspace, dan juga di sini baru ke folder lingkaran. Nah, ya kita klik aja di sini, kita copy ini, klik kemudian copy, klik kiri, klik kanan ya, klik kanan terus copy. Oke, sehingga kita sudah tahu direktori lingkaran ini berada di mana, path-nya. Oke, jika sudah di sini ya, kan tadi di sini nama path ya, nama path ini saya ganti dulu nama direktori.
Nah, ini misalkan tadi ya, sesuai dengan ini ya, keterangan di sini ya, penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan. Nama directory atau nama path-nya. Oke, alamat path ya. Oke, jadi sini sudah kita import sys, kemudian sys.path.append, kemudian kita di sini dalam tanda kurung, kemudian plus tanda petik 2. Di sini adalah nama direktorinya, langsung kita paste saja. Kemudian kita pastekan aja, Ctrl V. Nah, ini adalah direktori tempat di mana ini direktori lingkaran berada. Oke ya. Jadi dengan demikian kita sudah mendaftarkan, ini sudah mendaftarkan apa direktori lingkaran ini supaya dikenali oleh interpreter Python, sehingga ketika kita menjalankan program ini, interpreter Python tahu letaknya lingkaran apa modul lingkaran itu ada di sini, di path yang ini ya, di foldernya di drive E. Kemudian di sini ada dalam program folder programming, ada dalam ada di dalam direktori program Python step 2 step PyCharm, kemudian di dalam PyCharm workspace, dan juga di sini di sini ada terdapatlah direktori lingkaran. Oke, percaya atau tidak? Ya, kita jalankan ya. Oke, kita misalkan dulu. Oh ya, kita gini aja. Ini coba kita tidak jalankan tanpa memanggil ini ya. Kita coba komen di sini. Jadi kita kan ini jadi program yang lingkaran 2, hitung lingkaran 2 ini kan berada di luar ini ya. Berada di luar direktori lingkaran. Ini kan, di sini kan, posisinya di sini. Nah, berarti ini masih program yang lama kan. Programnya belum, yang sebelumnya kan programnya sama dengan ini, persis. Tapi belum didaftarkan, belum tahu nih, programnya belum tahu di mana letak direktori lingkaran yang di dalamnya ada modul lingkaran ya. Oke, kita klik kanan aja, kita jalankan dulu apa yang terjadi. Kita run hitung lingkaran 2. Nah, errornya apa di sini? Atribut error modul lingkaran has no attribute .py ya. Jadi dia nggak tahu di sini, bilangnya modul lingkaran tidak ada. Ini kan import lingkaran nih, dia bilangnya nggak ada atribut py ya, variabel py itu nggak ada di dalam lingkaran. Dia nggak tahu ya, karena ini alamatnya salah. Oke, nah karena kita belum mendaftarkan ini, nah kita harus mendaftarkan dia dulu. Kita daftarkan dulu ya. Oke, di sini udah aktif. Kita uncomment tadi, import sys, kemudian ini baris yang keempat nih, sys.path.append, dan ini nama direktorinya. Nah, coba sekarang kita klik save, Ctrl S ya. Kemudian klik kanan, run hitung lingkaran 2. Nah, sekarang bisa berjalan seperti tadi, yang contoh yang menggunakan variabel lokal ya, variabel longgar, modul lingkaran yang lokal. Oke ya, sama kan? Jadi memanggil luas, ini programnya menghitung luas dan keliling lingkaran. Kemudian di sini masukkan pi-nya sudah diketahui karena posisinya sudah diketahui juga, yaitu di sini path-nya, path daripada modul lingkaran tadi di sini ini. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan nilai jari-jarinya, misalkan 10, kita enter. Nah, ini kemudian programnya menampilkan luas lingkaran sekian, kemudian kelilingnya juga sekian. Oke, sahabat Indonesia, ini adalah cara pertama bagaimana supaya modul yang tadi sifatnya lokal bisa menjadi modul global, artinya bisa diakses oleh program yang lain yang itu posisinya tidak di dalam satu direktori dengan posisi modul tersebut diletakkan. Posisi di sini adalah direktori maksudnya. Oke, ini cara pertama. Kita udah demonstrasikan ya. Oke, ini programnya tadi. Oke. Sekarang yang kedua nih. Cara kedua adalah ini. Memindahkan letak direktori ya. Di sini coba kita demokan. Kita jelaskan dulu.
yaitu ya, cara kedua adalah memindah letak directory atau path file module. Nah, file module tadi kan ya, kalau kita lihat kan itu sebentar ya, kita selesaikan penjelasannya. Jadi kan letaknya di luar nih, ini ya, di dalam sebuah directory lingkaran sendiri. Jadi dia tidak diketahui oleh si interpreter saat ini. Maka kita pakai ini tadi kan. Nah, ini cara pertama. Nah, sekarang saya ingin mengajarkan cara kedua, yang itu tanpa harus melakukan ini ya, pendaftaran apa namanya path daripada penyimpan modul lingkaran tadi itu. Oke, itu caranya dengan apa? Memindahkan ya. Jadi ini posisi daripada modul lingkaran itu kan masih di dalam folder atau di workspace-nya si PyCharm yang saya buat tadi kan, yang versi komputer saya ya. Nanti teman-teman mungkin berbeda. Di sini kita baca dulu. Supaya suatu modul custom ya, atau yang buatan sendiri, dapat digunakan atau dipanggil oleh program lain yang tidak berada di dalam directory atau path yang sama dengan modul tersebut, maka modul tersebut harus dipindah dengan cara di cut dan paste ya, atau copy dan paste boleh aja sih, nggak usah di cut. Di copy dan paste, diletakkan di mana, dipindah letaknya ke dalam directory path atau ini ya, folder lib ya, directory lib standar interpreter Python, yaitu di directory ini ya. Kalau di komputer saya namanya ini ya, di drive C, kemudian folder atau directory program file slash ini di dalamnya ada cari lagi directory Python 310, ini versi Pythonnya ya, kemudian paste di dalam folder atau directory lib ini. Oke, jadi kita hanya memindah atau mengkopikan modul lingkaran tadi itu ke drive atau ke path jalur penyimpanan ini ya, library atau modul daripada standar interpreter Python. Oke, kita demonstrasikan aja supaya bisa memahami. Jadi kita pertama kembali ke posisi ini. Sebentar, ini kita tutup aja biar jelas. Jadi ini posisi daripada workspace software PyCharm yang saya pilih ya. Nanti mungkin kalau teman-teman beda, silakan dipilih kemarin di mana drive atau workspace-nya. Nah, ini adalah drive atau directory lingkaran ya. Kita copy ini mas. Nah, sahabat sekalian, kita copy, klik kanan copy. Oke, jika sudah, kita pergi untuk mencari ini ya, mencari letak library tadi. Library-nya di mana? Bukan library, path daripada library. Directory library itu di mana? Untuk yang itu merupakan standar interpreter Pythonnya di mana? Yaitu di C program file Python 310 terus lib ya. Oke, kita cari di sini. Oke, di drive C, kemudian di program file yang enggak ada x86 ya, yang program files, kemudian cari Python 310 ya, kemudian cari lib. Ini dia folder atau directory lib, di sini kita klik. Nah, di sini adalah tersimpan library yang itu sudah bawaan daripada interpreter Python ya. Nah, disinilah kita lakukan paste ya. Kita tempel, tadi saya copy, kita sekarang paste, tempel di sini. Oke, ini continue. Ya, sekarang ini di sini dalam directory lib ini sudah ada modul lingkaran yang kita buat tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita buktikan nih. Nah, ini tadi kan kalau program yang kedua ini kan sudah menggunakan ini ya, teknik mendaftarkan directory penyimpan sebuah modul. Kita close aja. Nah, di sini kita coba ini ya, satu program yang itu berada di luar, yang itu langsung di luar ini ya, directory penyimpan modul lingkaran tadi itu. Kita yang ini hitung satu ya. Nah, di sini langsung kita nanti memanggil ya. Jadi sini adalah contoh program untuk menggunakan modul lingkaran yang sifatnya sudah global sekarang, karena modulnya sudah di copy paste di directory C program file Python 310 dan juga kemudian ditaruh di directory lib.
yang tadi kita sudah praktekkan. Programnya sama ya. Nah, program ini sekarang sudah tanpa harus menambahkan atau mendaftarkan direktori tadi. Oke, kita langsung jalankan aja. Apakah langsung running? Oke. Iya, langsung berjalan ya, bisa berjalan. Jadi kita di sini langsung ditampilkan output program yang sama, menghitung luas dan keliling lingkaran, terus pi-nya di sini 314, kemudian ditanya kita untuk memasukkan nilai jari-jari lingkaran, misalkan 9. Oke, demikian. Nah, kita coba buktikan. Apakah benar program ini nggak berjalan kalau modul di lingkaran yang ada di dalam drive ini ya, dalam direktori penyimpan library-nya Python ini kita hilangkan ya, kita delete nih ya, kita delete ya, continue, sehingga di sini modul lingkaran nggak ada lagi di sini. Nah, sekarang coba kita lakukan running lagi ya, kita running lagi, apakah bisa berjalan atau enggak. Klik kanan, run, hitung lingkaran 1. Ya, ternyata benar, tidak bisa running, error ya, hasilnya error. Kemudian coba kita kembalikan lagi nih, file ini tadi, file modul lingkaran ini kita kembalikan ke sini, kita paste lagi di sini ya, di directory lib. Oke, continue. Oke ya, ada lagi di sini. Nah, kita copy paste lagi. Nah, sekarang kita coba running lagi. Kita buktikan nih beneran nggak? Iya, betul. Berarti programnya tadi sekarang bisa berjalan lagi. Misalkan. Oke, demikian sahabat Indonesia cara untuk menjadikan modul yang sifatnya tadi adalah lokal bisa menjadi global ya. Modul yang tadinya hanya bisa diakses dalam satu yang itu berada di sebuah direktori yang itu file programnya juga ada dalam direktori penyimpan modul yang kita akan gunakan, dan tadi kita sudah tahu cara bagaimana supaya modul yang disimpan di sebuah direktori itu kita bisa daftarkan, dan juga kita bisa lakukan dengan cara yang kedua tadi, yaitu menyimpannya di direktori standar penyimpan library atau modul dalam interpreter Python. Oke ya. Kemudian sekarang lanjut ya, cara memanggil modul ya, lebih lanjut. Tadi baru cara yang pertama, yaitu tadi yaitu ini dengan cukup menggunakan ini kata kunci import, kemudian nama modulnya ya. Oke, cara pertama, bentuk pertama lah, karena caranya sama, cuman ada varian cara pemanggilan modul yang lain. Oke, kita lanjutkan yang di sini ya. Ini dia. Oke, ini udah cara memanggil modul lebih lanjut. Nah, di sini ada 3 ya. Pemanggilan modul secara penuh, kemudian pemanggilan modul dengan alias, dan pemanggilan atribut modul secara spesifik. Oke, sekarang yang pertama adalah pemanggilan modul secara penuh. Pemanggilan atau import modul secara penuh akan memanggil modul secara keseluruhan, sehingga seluruh atribut yang dimiliki sebuah modul dapat digunakan. Untuk formatnya seperti ini ya. Import nama modul, ini panggil semua modul nih. Yang tadi itu juga semua modul sih. Kemudian import nama modul 1, nama modul 2. Artinya kita bisa memanggil dengan satu kata kunci import dapat memanggil beberapa nama modul sekaligus ya. Langsung dipisahkan dengan tanda koma ya. Nama modul 1, koma, nama modul 2, koma. Nanti kalau 3, 4, 5 ya tinggal di koma, nama modul 3 dan seterusnya. Kemudian ini contohnya ya, contoh memanggil modul secara penuh ya. Oke, ini ada import modul math. Kemudian di sini kita disuruh memasukkan sebuah nilai ya, nilai tulisan bilangan faktorial ya. Oh, dia masih case faktorial yang kemarin pada fungsi rekursi ya, penjelasan tentang fungsi rekursi pada pemrograman Python sudah kita pakai. Ini untuk contoh aja supaya lebih memudahkan aja. Oke, ini kita
demokan aja langsung ya di sini. Di mana? Di PyCharm-nya kita demokan, yaitu apa ini? Memanggil modul yang ini ya. Contoh programnya mana nih? Memanggil modul secara penuh, memanggil modul cari. Memanggil modul ini ya. Oke, saya sudah siapkan. Di sini ada file program Python dengan nama memanggil modul.py. Oke, di sini ya. Bukan, sorry. Oke, sebentar kita cari dulu filenya di mana ya. Oke, memanggil modul. Oh, ini panggil modul ini sepertinya. Oke ya. Oh ya. Memanggil modul secara penuh, ini bukan ini. Nah, ini yang tadi ya. Menampilkan ini ya. Menampilkan informasi atribut dalam modul sys ya, sebuah modul. Oke, kita close aja. Ini juga kita close dulu. Kita kasih komen. Oke, kita dari atas. Oke ya. Nah, sekarang ini adalah memanggil modul secara penuh ya, contohnya. Oke, jadi di sini kita memanggil modul math. Oke, kemudian kita nanti akan diminta untuk memasukkan sebuah nilai yang nanti kemudian dilakukan operasi untuk faktorial ya. Ini kalau menggunakan modul math, kita nggak perlu membuat program untuk khusus faktorial ya, tinggal kita memanggil sebuah fungsi namanya faktorial dan juga atributnya. Ini kan, nah ini ya, cara pemanggilan sebuah fungsi dalam sebuah modul dalam program kita adalah dengan cara menuliskan nama modulnya ini, nama modulnya math, kemudian dipisahkan dengan ini karakter titik dot ya, kemudian nama fungsinya. Nama fungsinya tahu dari mana ya, kita harus tarik dulu, mempelajari dulu tentang fungsi-fungsi atau atribut-atribut yang ada di dalam folder ada pada variabel math, modul math ya. Oke, misalkan ini. Oke, sys import math ya, misalkan math. Oke, kita ingin coba math juga. Oke, kita ingin coba lihat ya. Nah, lihat informasi atribut yang ada di dalam modul math. Kita running. Nah, ini dia. Nah, kita bisa baca di sini atau juga mungkin cari di sumber yang ada di internet ya tentang modul math ini. Ia memiliki atribut apa aja dan fungsinya apa. Oke, salah satunya adalah ini ya. Fungsinya adalah untuk melakukan operasi faktorial, matematika faktorial ya. Oke. Nah, kita coba jalankan ya. Di sini kita running, panggil modul ya. Kita pilih dulu interpreternya Python 3.10, play, run. Nah, sehingga di sini adalah tertampil menghitung ini ya, sebuah statement menghitung faktorial suatu bilangan. Nah, tulis bilangan. Kita diminta menuliskan bilangan, misalkan 7 ya. Kita enter. Nah, di sini faktorial 7 ya, disampaikan ini ya, faktorial T atau bilangan yang kita tuliskan tadi 7 adalah 5040. Ini adalah tawaran lagi, apakah tulis bilangan lagi, misalkan Y adalah yes ya, bisa huruf Y besar ataupun kecil. Nah, kita tuliskan lagi misalkan 5. Oke, itu faktorialnya. Misalkan kita ingin menyudahinya, kita tekan tombol N pada keyboard kemudian enter, maka program akan berhenti ya. Oke, demikian ya sahabat Indonesia, cara untuk memanggil modul secara penuh. Oke, nah sekarang ini contoh, kayaknya bisa dijelaskan aja sih di sini, nggak usah demo, karena di sini hanya perbedaannya adalah memanggil beberapa modul secara bersamaan ya. Di sini adalah memanggil, ini caranya memanggil import math, random. Jadi ada dua modul yang dipanggil, yaitu modul math dan juga random, dipanggil secara bersamaan.
untuk penggunaan di sini ya, menghitung faktorial 5 bilangan acak. Itu. Jadi di sini memanfaatkan dua argumen atribut ya, atau fungsi yang ada di dalam dua buah modul ya. Di sini menggunakan fungsi randin ya, dari yang ada di dalam modul random, kemudian juga menggunakan fungsi atau atribut faktorial yang itu ada di dalam modul math. Itu ya teman-teman ya, sahabat Indonesia. Ini mungkin bisa atau kita demokan juga nggak apa-apa, kita coba buktikan aja nanti, tapi nggak perlu kita jelaskan detail ya, karena itu sudah mirip sedikit ya. Oke, kita ini langsung jalankan aja. Oke, kita running. Nah, di sini adalah menampilkan atau menghitung faktorial 5 bilangan acak. Jadi ini adalah randin ini. Randin ini adalah fungsi yang digunakan untuk membangkitkan bilangan acak antara ring angka 1 sampai 30. Nih ya, 1,30 adalah ring ya. Ring 1 sampai 30. Nah, kemudian di sini pada bagian bawah yang baris ke-20 ini adalah mencetak tadi bilangan faktorial yang acak ya. Acak dari nilai 1 sampai berapa? 30 berarti ringnya. Itu bilang. Tapi 5 bilangan aja sih. Di sini kan cuman dibatasi sampai 5 aja. Iya, ringnya 5 di sini. Jadi ringnya 5, maka yang ditampilkan dari 30 bilangan acak itu yang diambil hanya 3 nilai aja. 30 sendiri, 2, 11, 5 ya, 2 kali. Oke, ini adalah cara untuk memanggil modul lebih dari satu ya. Dengan ini fokusnya di sini aja sih, mengimport modul lebih dari satu secara langsung dengan menggunakan kata kunci import aja. Oke. Selanjutnya adalah penjelasan tentang yang ketiga nih, pemanggilan modul dengan alias. Pemanggilan modul dengan alias ini ya sebenarnya hanya mengganti nama modulnya dengan nama yang kita anggap mungkin lebih pendek atau lebih mudah kita ingat ya. Nih, pemanggilan atau import modul dengan alias sebenarnya sama dengan cara pemanggilan modul yang secara penuh. Akan tetapi modul yang dipanggil dengan nama aliasnya yang biasanya berupa variabel. Ini sintaksnya seperti ini. Import ya, menggunakan kata kunci import, kemudian nama modul yang asli, kemudian diikuti kata kunci as ya, dan baru nama aliasnya. Oke, caranya seperti ini. Contohnya ya, misalkan di sini kan modul math ya, import math as berhitung, maksudnya adalah nama modul math ini kita aliaskan dengan berhitung. Misalkan kita orang Indonesia yang lebih oke lah, math ini identik dengan berhitung ya. Ya udah kita ganti berhitung. Nah, tapi nanti jangan sampai kita begini ya, kita aliaskan gitu. Walaupun kayaknya nggak apa-apa juga sih ya. Di sini nanti untuk pemanggilannya tidak math, tapi pakai nilai nama aliasnya, yaitu menggunakan kata berhitung. Berhitung dot faktorial itu ya. Ini programnya sama dengan tadi, cuman tadi langsung menggunakan modul math-nya, tapi sekarang menggunakan nama aliasnya. Oke ya, bisa dipahami ya, nggak perlu kita demokan lagi, kayaknya sama nanti. Ini ya, ini cuman diganti yang tadinya langsung menggunakan modulnya math, sekarang menggunakan nama alias modul math itu sendiri, yaitu berhitung. Lanjut, kemudian pemanggilan atribut secara spesifik ya. Oke, kalau ini mungkin perlu kita demokan nanti. Pemanggilan atau import atribut dari suatu modul dapat dilakukan secara spesifik ya, atau secara langsung ya. Dan ini adalah formatnya seperti ini. From ya, ada kata kunci from. Maksudnya ini bahasa Indonesia, dari nama modul tertentu kita import, kita panggil atribut-atribut tertentu ya, yang kita tahu itu fungsinya untuk apa. Atribut 1, atribut 2, atribut 3 sampai secukupnya kita. Untuk program kita butuh atribut apa aja. Nah, informasi atributnya di mana? Ya tadi kemarin atau tadi kita demokan juga, atribut yang kita
gunakan tuh kita pastinya tahu dong fungsinya untuk apa. Oke. Nah, kelebihannya apa dengan cara pemanggilan atribut modul secara spesifik ini? Yaitu dengan cara pemanggilan atribut secara spesifik, maka program dapat memanggil atau mengakses atribut suatu modul secara langsung tanpa perlu menggunakan format nama modul dot nama atribut. Nah, nanti bisa langsung langsung dituliskan. Nah, seperti ini. Jadi untuk memanggil fungsi-fungsinya bisa langsung karena di sini sudah kita tentukan atribut apa yang kita akan gunakan. Nah, ini caranya seperti ini ya. From modul random ya, dari modul random kita import atribut rendin ya. Rendin, kemudian dari modul met kita import, kita panggil fungsi atau atribut faktorial dan juga POW. Oke ya. Jadi di sini nanti adalah program untuk menunjukkan faktorial sebuah nilai random ya, yang tadi sudah kita demokan juga di program sebelumnya, dan juga sekaligus menampilkan kuadrat daripada data acak tersebut ya. Ini ya faktorial, misalkan nilai 8 ada 2 ya, ada nilai 8 di sini kita faktorialnya berapa, kuadratnya berapa. Di sini ada nilai 3, faktorialnya berapa, kemudian kuadratnya berapa. Di sini 8 lagi, karena random ya, acak, jadi kadang terulang seperti ini. Kemudian nilai 6 juga sama. Oke, kita praktikan. Kita demokan ya. Yang memanggil alias sudah jelas ya, cukup jelas. Nah, sekarang yang ketiga ini, yang terakhir ya ini ya, yaitu memanggil atribut modul secara spesifik ya. Ini memanggil atribut-atribut pada fungsi random dan juga fungsi modul random dan juga modul met. Oke ya. Yang kemudian nanti kita gunakan untuk menghitung faktorial dan juga kuadrat bilangan yang kita akan tampilkan secara bersamaan. Ini pertama, di sini ada variabel data yang itu nanti digunakan untuk menyimpan data bilangan acak ya, yang itu rentangnya 1 sampai 15. Oke. Nah, terus nanti dipanggil dengan ring ya, diulang ya. Perintah ini diulang 4 kali berarti ya. Ada di sini ada iterasi for in ring ya. Ringnya 4 aja, berarti nanti 4 nilai aja yang nanti kita tampilkan faktorialnya, nilai faktorialnya juga nilai kuadratnya. Kita klik kanan, kita running programnya. Nah, di sini tertampil ya, menghitung faktorial dan kuadrat bilangan 4 aja ya, 4 saja, 4 bilangan 3, 6, 13, 11. Oke, yang masing-masing ditampilkan nilai faktorialnya dan juga nilai kuadratnya. 3, 6 sekian, 16 faktorial dan juga kuadratnya, dan juga 11 juga nilai faktorial dan juga nilai kuadratnya ini ya. Oke, demikian sahabat Indonesia ya, cara memanggil atribut ya, ada 3 tambahan tadi ya, 3 sih sebenarnya, 3 aja karena pemanggilan penuh juga tadi contoh yang sebelumnya sama juga yang penuh ya, yang import dan langsung nama modul ya. Pertama adalah dengan pemanggilan modul secara penuh, kemudian kedua pemanggilan modul dengan alias, dan juga ketiga pemanggilan modul dengan atributnya ya, atribut modul secara spesifik. Oke. Dan ini penggunaannya dalam pemrograman ya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kita sesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Kita mau cara yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Oke, yang selanjutnya adalah namespace ya. Ini bahasan yang terakhir untuk tentang modul ya. Oke, namespace itu apa? Namespace adalah ini. Nah, ini langsung membandingkan antara namespace dengan modul. Oke. Ini sedikit penjabaran dulu untuk supaya menambah ya, membuka wawasan dulu tentang apa itu namespace. Oke ya. Dan tujuannya apa? Ketika suatu program Python yang dibangun semakin besar, maka penggunaan nama-nama variabel atau fungsi dalam suatu modul semakin banyak dan bervariasi. Hal ini memungkinkan dapat terjadinya konflik penamaan variabel atau fungsi dalam program. Ya, mengatasi permasalahan ini, Python
menerapkan konsep namespace. Konsep dan kegunaan umum dari namespace dalam pemrograman Python adalah untuk mencegah terjadinya konflik penamaan di dalam program dengan cara memetakan nama-nama tersebut ke dalam objek. Hal ini diterapkan pada modul. Ketika di dalam dua buah modul atau lebih ya, yang berbeda memiliki fungsi dan atau atribut dengan nama yang sama, sehingga tidak terjadi konflik ketika modul tersebut dipanggil dalam program Python. Oke, ini teorinya seperti itu. Nanti kita akan lebih jelas kalau kita melihat contoh program. Di sini kita akan coba demokan ya, yaitu kita akan membuat sebuah program yang itu memanfaatkan namespace. Jadi ini adalah program menampilkan data siswa dan juga guru, yang mana dalam sebuah dalam modul ini, modul sekarang dalam program siswa.py dan juga guru.py ini, keduanya sama-sama memiliki fungsi yang namanya sama ya, yaitu nama dan juga alamat. Masing-masing punya fungsi dengan nama dan juga alamat ya, sama kan? Jadi kan prinsipnya adalah di sini jadi karena programnya banyak, itu kita memungkinkan untuk membuat sebuah dalam modul yang berbeda itu namanya sama, nama fungsinya sama-sama ada nama. Ini untuk nama siswa, sedangkan yang di sini yang kanan adalah yang di program guru adalah untuk nama guru. Oke ya, untuk secara konten fungsinya sama juga. Yang di sini untuk nama yaitu menampilkan sebuah nama yang disimpan di variabel A, yaitu nama Budi, kemudian alamatnya disimpan di variabel B, Sleman Yogyakarta. Kemudian di sini juga sama, variabel R digunakan untuk menyimpan nama string nama guru, Pak Guru ya. Kemudian nama guru di sini nanti ditampilkan, alamatnya juga sama, disimpan di variabel S ya, bedanya di situ aja, variabelnya namanya beda tapi fungsinya namanya sama. Kemudian nanti ditampilkan di print ya, dengan perintah print alamat guru, dengan ini ada penampilan isi daripada variabel S. Oke ya. Nah, ini dia adalah modul yang dibutuhkan. Ini program Py ini berfungsi sebagai modul ya, modul siswa dan juga modul guru. Nah, ini adalah programnya. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah sesuai yang tadi ya. Kita kayaknya perlu melakukan langkah pembuatan modul tadi, yaitu kita buat pertama. Di sini sudah contohnya sih. Udah ada contoh, udah. Sama ya, sebenarnya kita harus membuat ini dulu, membuat direktori namanya siswa dan guru. Di sini sudah saya buat. Ini kita close dulu aja. Kemudian di sini sudah di dalam direktori siswa dan guru ini ada modul siswa ya, kita klik aja, isinya sesuai dengan contoh tadi, dan juga ada modul guru. Kemudian data siswanya ini, dan ini ada programnya ya, data siswa dan guru.py. Nah, di sini ada cara untuk ini ya. Jadi ini adalah kita kan lagi membahas tentang namespace-nya ya. Nah, di sini kita memanggil, pertama kita daftarkan dulu ini workspace-nya. Di sini sudah ada ya, siswa dan guru. Workspace di direktori PyCharm saya. Nah, siswa dan guru sudah ada ya. Filenya juga ada di sini. Oke. Kemudian di sini yang menjadi fokus daripada pembahasan program ini adalah kita akan memanggil atau menampilkan data nama dan juga alamat siswa dan juga guru. Nah, di sini kan modulnya ya, yang masing-masing ada data nama dan alamat untuk modul siswa dan juga modul guru. Nah, di sini kita panggil di sini. Nah, di sini loh, yang menjadikan namespace ini walaupun namanya sama tapi nggak salah.
kan fokus daripada namespace ini adalah menghindari adanya mencegah terjadinya konflik penamaan. Ini dia, mencegah terjadinya konflik penamaan. Nah, kalau dalam hal ini untuk masalah fungsi tidak masalah. Yang terpenting adalah nama modulnya harus benar. Nah, kalau namanya fungsinya sama tidak masalah. Yang di sini yang menjadi fokus supaya nggak salah adalah nama pemanggilan modulnya. Karena di sini ya, ini kan pendaftaran direktori siswa dan guru ya, yang itu ada di drive E, saya simpan di sana seperti tadi ya. Kemudian diimport juga ini modul siswa, guru ya. Modul siswa dipanggil, modul guru juga dipanggil. Kemudian di sini kita akan menampilkan data nama dan juga alamat siswa pada baris 8, 9, 10. Kemudian juga akan menampilkan data nama dan juga alamat guru pada baris 12, 13, 14 gitu ya. Nah, di sini kan yang menjadi sorotan adalah variabel fungsinya sama ya, nama, alamat, ini nama, alamat. Tapi ini tidak masalah. Secara penamaan tidak akan konflik karena dia sudah di posisi modul yang benar. Nanti yang nama di sini pasti nama siswa, kalau yang nama di sini adalah nama guru, tidak akan salah. Nah, inilah fungsi daripada namespace ya. Namespace. Jadi adalah kegunaan daripada namespace dalam pemrograman Python. Coba kita running, klik kanan, run data siswa dari guru. Oke, kita pilih interpreternya lagi. Apply, run. Nah, di sini tampilkan nih. Nama siswa kan yang atas ya. Nama siswa Budi, sesuai kan? Budi di sini. Kemudian alamat siswa Sleman, Yogyakarta. Ini ya. Oke. Terus ini data guru, kita lihat di modul guru, nama gurunya siapa? Pak di sini ya, Pak Guru Umar namanya. Oke, cocok. Kemudian alamatnya di sini, Bandung, Jawa Barat. Bandung, Jawa Barat. Gitu teman-teman sekalian. Oke, teman-teman Rombonesia, bisa dipahami ya terkait dengan namespace dalam pemrograman Python ini. Demikian penjelasan saya terkait dengan modul dalam pemrograman Python. Terima kasih.